Oke, kita langsung menuju ke Pak Zainul. Pak Zainul, tadi masih normatif itu ya. Nah, ini tadi kan sempat disampaikan oleh Gus Jazil ya, bahwa PKB ini akan bersama dengan Partai Gerindra. Makna dari bersama dengan Partai Gerindra ini apa? Apakah bentuk kerjasama politik untuk di pilkada atau kerjasama politik yang lain? Ketika Pak Prabowo diputuskan sebagai presiden terpilih oleh KPU kan tidak selang lama langsung ke kantor DPP PKB bersilaturahim. Dan pada saat pertemuan tersebut sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ingin mengajak seluruh komponen kekuatan politik, partai politik untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia ke depan bersama dengan pemerintahan baru Pak Prabowo. Itu disampaikan secara sangat jelas kepada Gus Muhaimin, disaksikan oleh seluruh pengurus DPP PKB yang mendampingi pada saat itu. Dan kami dari PKB tentu saja berterima kasih dan mengapresiasi ya tawaran dari Pak Prabowo, dan kita sudah bersepakat bahwa Pilpres sudah selesai. Artinya apa? Bahwa agenda politik ke depan kita bisa sinergi bersama-sama termasuk dalam pilkada. Gitu, Pak. Berarti sudah klop ya, PKB dan Gerindra bersama Kim ini sudah klop ya, Pak Zainul ya? Ya, kalau komitmen untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, saya kira sudah. Sudah, kalau soal itu kita sudah clear. Ya. Baik Pak Zainul, kita ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, kenapa Kim sepertinya merayu PKB untuk masuk? Apakah sangat diperlukan untuk mewujudkan pilkada yang mendominasi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta, Bang Habibur Rahman? Ya, kita tidak bicara pilkada daerah per daerah, ya. Kita bicara apa yang disampaikan Pak Prabowo, bagaimana kita ingin mengimplementasikan politik merangkul. Ya, apalagi PKB kita melihat respon yang sangat hangat dari PKB. Setelah kontestasi pemilihan yang begitu ketat, ya, PKB mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Prabowo. Lalu setelah itu tidak ada lagi narasi-narasi negatif terkait pemilu 2024, ya, tuduhan-tuduhan negatif yang disampaikan kepada kami oleh teman-teman PKB. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Zainul maupun kawan-kawan tadi, kawan-kawan jubir-jubir PKB itu sama dengan apa yang mereka praktekkan. Jadi paralel apa yang disampaikan secara lisan maupun apa yang dipraktekkan. Tidak ada serangan-serangan politik. Nah, ini sehingga menurut kami adalah gambaran bagaimana bahwa PKB adalah partai yang sangat dewasa. Ya. Mereka tahu bahwa memang kalah pemilu bukan hal yang menyenangkan, tapi ada hal lain yang lebih penting menanti ke depan, yaitu tugas-tugas kebangsaan. Memang ini yang kami sampaikan normatif, tapi justru yang normatif-normatif ini yang menurut kami penting juga untuk disampaikan kepada rakyat sebagai ya bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, meskipun tadi Prof. Burhan menyampaikan ya potensi untuk teman-teman PKB ini bisa bergabung dengan Gerindra cukup besar, tapi kenapa sih sampai sekarang ini belum ada deklarasi secara clear? Apa yang menjadi pertimbangan dari teman-teman PKB? Apakah masih fokus permasalahan internal partainya atau ada faktor lain, Prof. Burhan? Begini, Gina, Kim plus itu soal waktu. Jadi bukan itu soal waktu dalam pengertian cepat atau lambat Kim koalisi Indonesia Maju akan mendapatkan armada koalisi baru. Nah, yang belum pasti adalah plusnya ini siapa saja. Apakah PKB saja, ataukah plus Nasdem, plus PKS, bahkan plus PDI Perjuangan. Dan kesemuanya punya potensi untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itu dimungkinkan oleh dua hal. Satu, karakter pemerintahan plus sistem multipartai kita yang mendorong munculnya koalisi raksasa. Yang kedua, sikap pribadi Pak Prabowo yang membuka potensi itu. Ya, membuka potensi terjadinya super size coalition. Nah, jadi kalau kemudian sekarang belum dideklarasikan, ya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjelaskan. Pertama, persoalan detailnya belum disepakati. Persoalan besarnya mungkin sudah disepakati soal
bagaimana membangun pemerintahan ke depan dengan mengajak segenap elemen, apalagi ada justifikasi terkait dengan tantangan global yang makin tidak ringan, mulai dari geopolitik yang tidak pasti, tantangan ekonomi dunia yang tidak menentu, itu kan bisa jadi justifikasi untuk merangkul semua kekuatan. Tetapi yang tidak atau belum disepakati adalah misalnya hal-hal yang berkaitan dengan teknis power sharing, misalnya berapa menteri yang disepakati untuk diberikan bagian dari kompensasi, kemudian juga kesepakatan berkaitan dengan hal lain di luar dari teknis pembentukan pemerintahan nasional, misalnya berkaitan dengan jadwal pilkada. Jangan lupa pilkada di depan mata. Nah, apakah pilkada juga diikut sertakan dalam bagian diskusi terkait dengan kesepakatan nasional ke depan? Saya kira iya. Dan itu tentu menunggu proses-proses yang masih berlangsung sampai sekarang. Minimal pendaftarannya kan belum dimulai ya. Jadi pada titik itu menjadi sangat krusial, termasuk hal-hal lain yang sangat detail. Misalnya partai-partai kan punya kepentingan karena ini jadwal pergantian ketua umum, ya, entah itu muktamar, entah itu kongres, entah itu munas. Para ketua umum partai tentu punya kepentingan untuk didukung oleh pemerintahan ke depan. Nah, ini hal-hal yang sangat terang benderang Gina. Jadi bukan hal yang normatif, tetapi bagian dari kesepakatan yang biasa dalam politik. Bagian kesepakatan, Prof. Burhan. Prof. Burhan sudah menyebutkan kata kuncinya mengenai power sharing. Apakah ketika power sharing kemudian dikasih jatah kursi menteri, PKB jelas akan luluh? Dan mungkin bukan hanya PKB, partai-partai lain yang ada di luar KIM semuanya akan ikut, Prof. Burhan. Ya, kalau pengalaman sebelumnya menunjukkan itu, Andrew. Okay. Jadi kalau kita mengacu pada pengalaman tahun 99, tahun 2004, 2009, 2014, ya, memang PKB baru 2 kali punya pengalaman tidak bertarung dalam pilpres. Ya, pertama tahun 2004 ketika Gus Dur digagalkan oleh KPU untuk maju dalam kontestasi pilpres. Yang kedua kemarin 2024 mendukung calon yang kalah. Sebelumnya PKB mendukung calon yang menang meskipun bukan kader sendiri. Tetapi pengalaman 2004, meskipun PKB tidak mengusung Pak SBY sebagai capres, PKB kan ikut menjadi bagian dari pemerintahan Pak SBY. Artinya bagian dari kompensasi menteri itu juga menjelaskan mengapa partai-partai yang tidak mendukung capres yang menang itu bisa bergabung menjadi skuad kabinet pemerintahan mendatang. Jadi poin saya, ini sesuatu hal yang wajar dalam politik ya, yang mungkin tidak didiskusikan secara terbuka, tetapi bagian dari glue atau lem perekat yang membuat koalisi itu bisa tegak. Ya, jadi ini menarik ya, Prof. Burhan menyampaikan, jadi ini partai politik tengah disibukkan urusan internal maupun eksternalnya. Makanya belum deklarasi. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Burhan, karena kebetulan Prof. Burhan juga ada agenda lain. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Kita langsung lanjut ke Terima kasih semuanya, Andrew. Terima kasih Prof. Burhan. Kita menuju ke Pak Zainul. Pak Zainul, sebetulnya menjadi fokus dari partai saat ini apa? Kalau misalnya kita klasterkan ya, apakah urusan pilkada atau urusan internal? Karena kan kita tahu tanggal 24-25 nanti ada muktamar PKB, akan ada pemilihan ketua umum. Mana yang menjadi fokus utama saat ini? Karena agendanya berjalan secara paralel, jadi kita menyiapkan dua-duanya, Mbak. Mana yang prioritas utamanya yang mana? Sama-sama prioritas. Kan itu tanggalnya sama. Pendaftaran pilkada tanggal 27 Agustus. Ya kan, muktamar PKB tanggal 24-25 Agustus. Kan secara waktu kan berhimpitan. Ya. Tapi bagi kita kalau soal muktamar kan memang sudah kita siapkan cukup lama. Konsolidasi kita kan jalan terus. DPC, DPW kan hari ini kan dalam posisi sangat solid. Jadi kalau untuk muktamar sih saya kira tidak terlalu ini ya. Dinamikanya kan saya kira pasti akan smooth ya. Ya, yang pilkada ini karena 508 kabupaten, 37 provinsi, maka perlu penanganan yang lebih spesifik menurut saya. Karena dinamika antar kabupaten, antar provinsi kan berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat mana yang prioritas, tentu
Karena pilkada lebih besar, lebih banyak itemnya, tentu kita prioritas pilkada. Baik Pak Zainul, kita ke Bang Habibur Rahman. Kalau Ketua Umum Partai Gerindra, Presiden terpilih Prabowo Subianto selalu mengatakan ingin melibatkan semua kekuatan, ingin mengajak ke dalam. Apakah artinya dalam konteks pilkada Jakarta juga akan babat bingkas semuanya gabung Kim Plus agar RK melawan kota kosong di sana, Bang Habibur Rahman? Apakah goalnya sampai ke sana, Bang Habibur Rahman? Kita tidak concern apakah kotak kosong atau kotak penuh ya. Semua partai politik menginginkan menang di semua pilkada, di sebanyak mungkin pilkada ya. Jadi nanti strateginya seperti apa ya, yang jelas semua ingin menang ya. Kami sudah punya calon ya, Koalisi Indonesia Maju, ada Pak Ridwan Kamil ya. Kita maka mendorong sebagaimana mungkin, sebisa mungkin supaya menang. Baik, terima kasih banyak Bang Habibur Rahman dan juga Bang Zainul serta sebelumnya Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Iya.